ribut nggak? Nggak aman, ribut. Polri mengumumkan kalau ijazah seorang Pak Jokowi itu asli. Nah, apakah statement dari Polri itu bisa menguatkan juga memang benar asli? Ya itu haknya Kapolri bilang itu asli dari sudut pandang dia. Tapi karena ini perkaranya sudah memanas, kan dari sudut pandang yang pelapor atau yang lebih paham dengan apa namanya ilmunya tentang itu, tentu dia masih membantah. Seperti forensik itu ya, kan dia kan sangat mengerti. Seperti Ruli Suryo, Dr. Tifa, Rismon, mereka itu kan ilmunya di situ gitu. Sekarang kita bertanya, setiap kita punya ilmu yang diberikan Tuhan berbeda-beda, tapi hormati ilmu orang. Ada yang paham dengan hukum, jadi pengacara dia. Ada yang paham dari dalam penegakan hukum, jadi kepolisian dia. Jadi hakim dia, jadi jaksa dia. Ada yang jadi wartawan, karena dia paham tentang media. Bagaimana pengambilan pengambilan cahaya dengan pengambilan berita. Itu semua kan berbeda. Dan juga ada yang mengerti dengan kuliner, tapi dia nggak bisa menjahit baju. Ada yang ngerti jahit baju, tapi dia nggak pandai masak. Jadi diberikan Allah itu berbeda-beda. Sama di sini antara dua versi, saya selalu menyampaikan dua versi atau dua sisi. Dari tim TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, itu sudut pandangnya dari penegakan hukum. Ya, dari hukum. Nah, baik itu Presiden TPUA Bang Egy Sujana yang selalu diminta orang untuk laporan tentang ketidakabsahan ijazah Pak Jokowi tersebut. Nah, itu juga bertahun-tahun sampai memakan korban, yaitu Bambang Tri, undercover Jokowi undercover itu. Nah, di situ kita sama melihat apa substansinya. Apabila dari awal dia melihatkan kertas selembar itu, kan udah clear. Kemarin ada keraguan orang terhadap Gibran, ya. Gibran langsung statement, ayo siapa yang meragukan ijazah saya ongkosin kalian ke Singapura. Ayo datang, ketemu kita di lapangan. Datang kalian rame-rame, saya liatin, saya unjukin ijazah saya. Kan luar biasa. Harusnya Pak Jokowi seperti itu, ya kan, dari dulu ya. Ini berlarut-larut, membuat kecurigaan orang. Benar tak benar kan kita belum bisa menyatakan kebenaran itu sepenuhnya dari pihak kepolisian, dan menyatakan itu palsu kan masih indikasi. Nah, keraguan masyarakat ini sebagai pejabat publik harus dikasih dong terang benderang keterangan itu seperti apa. Mengapa kita kadang-kadang hidup kita dalam Al-Quran itu menyatakan jangan karena gestur kita, jangan karena kelakuan kita orang membuat curiga, orang membuat salah paham dengan kita, berdosa, orang melihat kita menjadi fitnah. Nah, ini termasuk yang dilakukan Pak Jokowi. Tolong Pak Jokowi, kita ini adalah sebagai praktisi hukum adalah perpanjang tangan dari masyarakat yang melaporkan, yang meminta kepastian atas ijazah Pak Jokowi. Hanya itu, nggak perlu kita berlarut-larut sehingga memakan korban, menjadi bangsa ini tidak nyaman, kisruh, galau kita jadinya. Gimana ya, kita dibilang galau. Di sini kawan, sementara kepastian hukum tidak jelas. Perdebatan makin hari makin seru, iya kan? Kalau saya memberikan jawaban tentang Bang Egy yang tidak taat dengan hukum, itu salah besar mereka. Yang di Aiman ya, yang di Rakyat Bersuara,
kan tahu kondisi Bang Egy lagi tidak baik, yaitu sakit. Nah satu, yang kedua, Bang Egy itu adalah orang yang komitmen dan punya konsekuensinya luar biasa. Kenapa? Karena dia memberikan pemahaman tentang bagaimana ijazah itu seharusnya diserahkan secara memperlihatkan, begitu ya, memperlihatkan dari awal. Di sini ibarat kata sekali berbohong seumur hidup orang tidak percaya. Kita melihat, saya juga adalah penggugat dari Jokowi, penggugat waktu itu tentang kebohongan, tentang SMK, ikut bersama rombongan Bang Egy karena saya TPUA, saya bendahara umum TPUA. Bang Egy adalah ketua umum, tapi tidak dapat diperlihatkan, makanya bergulir sampai sekarang. Nah untuk itu kita juga minta kepada kepolisian, jangan dong ada ancaman pidana, tersangka diancam-ancam. Kenapa? Orang dalam bekerja dalam penegakan hukum, pengacara kayak Kurnia, Egy Sujana, DHL, dan juga siapa? Rizal Ubaidillah. Itu semua orang TPUA yang menjadi kuasa dari masyarakat, dari orang-orang yang membutuhkan kepastian hukum tentang ijazah Pak Jokowi, bukan pribadi mereka. TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, bukan pribadi untuk mempertanyakan keabsahan atau keaslian ijazah Pak Jokowi. Terangkan aja, kami udah selesai, nggak perlu dipermasalahkan, lihatkan saja. Nah, Dr. Tifa, Rismon, dan Roy Suryo, ayo, jika memang ada pembandingnya, mana yang kau bilang asli? Apakah yang diperlihatkan ini, yang fotokopi ini, mana aslinya? Ayo, supaya tidak ribut, nggak rancu, selesai. Satu-satu jalan, saya minta kepada semua pihak menahan diri demi keamanan negara, demi banyak jangan kisruh begini terus, lama-lama makan korban lagi. Ayo duduk bersamalah dari semua pihak. Saya mengharapkan pihak kepolisian juga panggil semuanya untuk duduk bersama, maunya seperti apa, ya kan? Oh, ingin pasti ijazah Jokowi itu. Ayo, secara keilmuan, Dr. Tipa dan yang lain-lain, Roy Suryo, ayo silahkan uji dengan keilmuannya. Beri peluang sebesar-besarnya dari Kapolri. Selesai. Mau sah tidak sah, mau asli tidak sah asli, itu emang ada apa? Kan semua sudah berlalu. Jika ada persoalan di kemudian hari, mari kita cari lagi solusinya. Yang penting satu-satu selesaikan dulu perkara ini. Mau nanti seperti apa, kita bahas lagi. Sekarang duduk bersama, selesaikan masalah ijazah ini dulu. Kalau ijazah sudah selesai, masih ada perkara baru, ayo bahas lagi sampai selesai. Kenapa? Karena kita sama-sama punya hak dalam mengeluarkan pendapat. Karena kita semua punya hak dalam membela diri, ya kan? Apapun yang terjadi sama kita punya hak juga membela, ya kan? Kita nggak mau juga terpojokkan seperti kejadian Bang Hercules.